Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, tetap semangat dan sukacita untuk menjalani hari ini dalam keyakinan dan percaya bahwa anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Senang sekali Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada acara Renungan Pagi edisi 11 Oktober 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 13 ayat 6 sampai 14 demikian. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang kau telah perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sabar dan taat. Saudara sekalian, dua kata ini sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Sabar dan taat adalah pangkal keberuntungan. Tidak sabar dan tidak taat adalah sumber berbagai kegagalan dan kemalangan dalam hidup. Saudara, baru saja 2 tahun kepemimpinan Saul sebagai raja, ia melakukan sesuatu yang fatal. Pada waktu itu ia memilih 3.000 orang yang terbaik dari umatnya. Kemudian dibagi dalam 2 kelompok. 2.000 bersamanya di Mikmas di pegunungan, dan 1.000 orang bersama Yonatan di Gibeah. Lalu Yonatan menyerang orang Filistin yang ada di Gebah, dan Yonatan berhasil. Ketika berita ini terdengar ke Filistin, mereka bersiap untuk memerangi Israel dengan mempersiapkan tenaga yang lebih dari itu. 3.000 kereta dipersiapkan, 6.000 pasukan berkuda yang gagah berani, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir banyaknya. Artinya jumlah yang sangat banyak. Mereka bergerak maju hendak memerangi Israel yang sedang ada di Mikmas. Tekad Saul berkemah bersama pasukannya yang hanya 2.000 orang. Sungguh kekuatan yang memang sangat tak tertandingi. Saudara, siapapun juga akan terpengaruh dengan pemandangan ini. Maka mulailah Saul melihat kekuatannya yang tak seberapa itu dibandingkan dengan kekuatan Filistin yang sedang bergerak ke arahnya untuk menyerangnya. Melihat semua ini, Saul menjadi takut dan merasa terjepit. Sebab ia melihat betapa besar kekuatan Filistin. Ia sedang menanti kedatangan Samuel seperti yang dijanjikannya agar ia bermohon kepada Tuhan memohon petunjuk. Rupanya Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal, menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan petunjuk pengarahan kepadanya. Namun Allah menguji ketaatan Saul dengan secara sadar dan menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujuinya.
dalam perasaan putus asa, ketakutan, terjepit, melihat kekuatan Filistin yang sudah siap menyerang itu, dan karena keangkuhannya, Saul sendiri langsung mempersembahkan korban yang bertentangan dengan firman Allah. Mempersembahkan korban hanya boleh dilakukan oleh imam, sebagaimana ketetapan Tuhan, dan ini tak boleh dilakukan oleh Saul. Saul bukan imam, walaupun ia adalah seorang raja. Saul tidak sabar menantikan masa 7 hari itu, dan ia tidak taat kepada aturan yang melarangnya melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Pemimpin yang tidak tahu batas wewenangnya akan berkembang menjadi pemimpin yang membahayakan, bukan mendatangkan sejahtera. Saul melakukan sesuatu yang melampaui batas kewenangannya. Karena Saul gagal mentaati perintah Allah, Samuel memberitahukan bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu daripadanya. Walaupun Saul tetap bertahta memang sampai akhir hidupnya, tetapi putranya Yonatan tidak akan menaiki tahta sebagai penggantinya. Samuel sudah mengantisipasi hal itu dalam doanya. Saudara sekalian, belum lama menjadi seorang raja, tapi fakta ini menunjukkan bahwa Saul gagal untuk sabar dan taat pada keputusan Tuhan. Saudaraku, dari sini kita belajar bahwa Samuel begitu berani menegur pemimpin yang salah. Samuel begitu tegas menyebut Saul sebagai orang yang bodoh, sebab ia melakukan sesuatu yang seharusnya tak dilakukannya. Lebih dari itu, ia menyatakan keputusan Allah yang tegas. Kerajaan di bawah Saul tidak akan langgeng. Tahta itu adalah pemberian Allah dan bukan milik Saul. Bukan juga datang dari Israel. Tuhan Allah yang mengangkat pemimpin akan mencopotnya juga jika ia tidak tunduk kepadanya. Teks ini mengajarkan kepada kita saudara sekalian tentang pentingnya kesabaran dan ketaatan. Ada kalanya memang Tuhan berlambat-lambat menolong kita seolah-olah karena ia ingin mengerjakan kita menjadi orang yang sabar dan taat. Sabar dan taat dalam segala situasi mutlak dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita ingin menikmati apa yang baik dari Tuhan, maka dalam situasi terdesak sekalipun berpegangan pada firman Tuhan adalah kunci sukses kita menemukan yang terbaik dari Allah. Tetap taat dalam segala situasi yang sulit sekalipun, maka kita akan lihat betapa baiknya, betapa indahnya rancangan-rancangan Tuhan bagi anak-anaknya yang selalu berharap kepadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini sebelum kami melanjutkan hidup kami. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan bijaksana untuk memahami segala rancangan-rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bahkan dalam segala situasi yang terjepit sekalipun, saat kami sedang khawatir menghadapi hari esok ini, ajarkanlah kami ya Bapa untuk senantiasa bergantung, berserah kepadamu, dan dalam segala hal kami tetap memelihara ketaatan kepadamu. Kami rindu supaya kami melihat kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sebagai upah umat-umat yang taat kepadamu. Dan hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, jadikanlah mereka menjadi orang Kristen yang sabar dalam segala situasi hidupnya. Jadikanlah mereka menjadi orang Kristen yang tetap taat dalam segala perkara hidupnya. Biarlah kedua hal ini ya Tuhan menjadi pegangan kami, dan hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk hidup di dalamnya, tetap sabar dan taat dalam segala perkara. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berseru. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.